Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat belajar dan selalu sehat. Anak-anak sekalian, pada pertemuan pagi hari ini Bapak akan melanjutkan penjelasan yang sudah pernah kita sampaikan terlebih dahulu. Anak-anak, untuk pagi ini kita akan menjelaskan tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Pada keterangan minggu sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang hal-hal yang melatar belakangi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Di antaranya adalah ada daya tarik Indonesia bagi bangsa Eropa, karena Indonesia memiliki hasil bumi yang sangat dibutuhkan oleh bangsa Eropa, yaitu rempah-rempah. Di samping itu ada motivasi 3G, glory, gospel, dan goal. Ya. Kemudian yang ketiga, terjadinya revolusi industri. Untuk kali ini saya akan melanjutkan kedatangan atau perjalanan bangsa Eropa ke Indonesia. Ini adalah sebuah ilustrasi bagaimana kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara atau ke Indonesia. Untuk tujuan pembelajaran pada kali ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan kedatangan bangsa Portugis ke Nusantara. Siswa mampu menjelaskan kedatangan bangsa Inggris ke Nusantara. Siswa mampu menjelaskan kedatangan bangsa Spanyol ke Nusantara, dan siswa juga mampu menjelaskan kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Anak-anak, mungkin kalian dari bangsa yang saya sebutkan tadi, kita ketahui bahwa ada 4 bangsa yang pernah menjelajahi wilayah Indonesia. Ada Spanyol, ada Portugis, ada Inggris, dan ada Belanda. Di antara keempat ini, yang paling lama menjajah adalah bangsa Belanda. Sebagai ilustrasi awal, berikut ini adalah tampilan bumi kita atau peta negara-negara di dunia. Pada saat itu, kurang lebih abad 14-15, Indonesia atau Nusantara masih belum banyak atau belum dikenal oleh bangsa-bangsa yang lain. Waktu itu, Indonesia adalah salah satu negara yang terletak di kawasan Asia, benua Asia. Perdagangan yang ada pada saat itu adalah dipusatkan di Konstantinopel atau di kawasan daerah sini. Nah, ini Konstantinopel, daerah yang dikuasai oleh Romawi kuno saat itu. Dalam perkembangannya ternyata Konstantinopel ini jatuh ke tangan Turki. Padahal Konstantinopel ini punya peran yang sangat penting. Di antaranya adalah untuk mensuplai barang-barang kebutuhan bangsa Eropa, terutama barang-barang yang dihasilkan di kawasan Asia. Terutama adalah rempah-rempah. Anak-anak, ada beberapa hal yang berkaitan dengan terjadinya penjelajahan atau perjalanan orang Eropa ke antaranya adalah teori heliocentris. Teori heliocentris ini adalah dikemukakan oleh Copernicus. Teori heliocentris ini menyebutkan bahwa bumi ini adalah bahwa matahari adalah sebagai pusat tata surya. Dengan konsekuensi, maka bentuk bumi adalah bulat. Tapi belum ada yang mampu membuktikan kalau benar-benar bumi itu adalah bulat. Kemudian lagi ada Perjanjian Tordesillas. Perjanjian ini adalah menyatakan membagi dua wilayah, barat untuk Spanyol dan timur untuk Portugis. Kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Anak-anak, yang pertama, penjelajah dari bangsa Portugis itu adalah Bartolomeu Dias. Tahun 1486, mereka melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika, jadi sampai ke Tanjung Hope atau Tanjung Harapan. Sebenarnya tujuannya adalah ke India, tapi mengalami kegagalan, kemudian balik kembali ke
Portugis. Kemudian yang kedua adalah Alfonso de Albuquerque. Dia ini melakukan pelayaran dan berhasil mencapai daerah Malaka. Ini daerah yang sudah mendekati wilayah Nusantara, sehingga mereka sudah bisa memperoleh rempah-rempah yang nanti digunakan untuk memenuhi kebutuhan di daerah Portugis sana. Alfonso de Albuquerque ini melakukan perjalanan laut dengan menyusuri jalur yang sudah ditempuh oleh Bartolomé Dias. Kemudian Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Ini adalah pelayaran yang ketiga dan berhasil sampai ke daerah Maluku. Dan di sana mereka juga membuat benteng pertahanan dan berhasil memperoleh rempah-rempah untuk dibawa ke Portugis, yang akhirnya nanti akan ketemu dengan pelayaran Spanyol. Ini adalah Bartolomé Dias dan ini adalah Alfonso de Albuquerque. Kemudian kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia, yaitu dipimpin oleh James Lancaster tahun 1554 sampai dengan 1618. Beliau adalah pedagang dan penjelajah dari Inggris. Inggris melakukan pelayaran dengan persekutuan dagang. Inggris ini memiliki persatuan dagang yang namanya EIC, East Indian Company. Dan sudah sampai di Nusantara, tetapi Inggris ini kalah bersaing dengan Belanda. Karena Belanda lebih memiliki pengaruh yang besar, sehingga Inggris ini harus menyingkir dan memusatkan daerah perdagangannya atau daerah jajahannya di India. Yang ketiga, kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Anak-anak, ada beberapa nama besar yang menjadi tokoh penjelajahan bangsa Spanyol yang sampai ke wilayah Indonesia. Yang pertama adalah Christophorus Columbus. Ini pada tanggal 3 Agustus 1492. Berangkat dari Spanyol, berlayar ke arah barat, dan tanggal 1492 mendarat di Kepulauan Bahama, San Salvador. Dan ia mengira bahwa dia sudah sampai di tanah Hindia. Oleh karena itu, penduduk sempat dinamakan dengan orang-orang India. Dan Columbus dikenal juga sebagai penemu benua Amerika. Kemudian yang kedua, Magellan. Magellan ini dibantu oleh kapten kapalnya bernama Jan Sebastian Elcano. Melakukan pelayaran melalui jalur barat, yaitu menyusuri jalur yang sudah didahului oleh Columbus. Dan rombongan Magellan ini sampailah di pulau Filipina atau Masava. Magellan menyatakan bahwa daerah yang ditemukan adalah sebagai koloni Spanyol atau daerah kekuasaan Spanyol. Dan tindakan ini ternyata adalah bertentangan dengan penduduk, sehingga terjadilah peperangan dan Magellan mati terbunuh. Kemudian perjalanan selanjutnya dilanjutkan oleh Jan Sebastian Elcano. Tahun 1452 mereka sampai di Kepulauan Maluku. Dan ternyata tempat penghasil rempah-rempah. Sampai di Panjang, rombongan ini langsung mengambil atau membeli rempah-rempah dari Maluku, kemudian bertolak ke Spanyol. Ini adalah Christophorus Columbus dan ini adalah Ferdinand de Magellan. Dan ini adalah rute perjalanan Magellan yang akhirnya bisa membuktikan bahwa bumi itu adalah bulat. Artinya membuktikan teori heliosentris. Kenapa? Karena ketika kita berlayar dari arah barat, maka kembalinya ke tempat yang sama. Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Cornelis de Houtman 1595. Perjalanan pertama yaitu melalui jalur barat mengarungi ujung selatan Afrika. Kemudian tiba di Pelabuhan Banten tahun 1596. Di Banten, de Houtman ini bersikap sombong dan semena-mena, sehingga dia diusir oleh Raja Banten saat itu. Sehingga untuk ekspedisi yang pertama ini Cornelis de Houtman gagal. Kemudian yang kedua, penjelajahan yang selanjutnya adalah dipimpin oleh Jacob van Eyck dan Van Verwijk dan Van Heemskerck. Ternyata Jacob van Eyck dan Van Verwijk ini belajar